Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dan kita akan mempresentasikan salah satu platform pembelajaran interaktif yaitu Wordwall dengan penerapannya pada materi Al-Quran Hadis untuk jenjang SMA. Dadah, cekidot. Halo teman-teman, jadi materi pertama kita hari ini yaitu mengenai definisi, kemudian sejarah, dan juga penemu platform dari Wordwall. Jadi sebelum kita mengetahui seperti apa cara dan bagaimana penggunaannya, alangkah baiknya kita mengetahui definisi serta sejarah platform Wordwall tersebut. Jadi definisi dari Wordwall adalah sebuah platform pembelajaran online yang digunakan guru untuk mempermudah media pembelajaran bagi peserta didik. Di platform Wordwall tersebut, guru bisa menggunakan fitur-fitur yang dapat membantu pembelajaran seperti kuis, kemudian esai, kemudian games yang dapat menciptakan suasana kelas itu menjadi seru dan tidak membosankan. Jadi Wordwall itu ada sebuah aplikasi, sebuah platform media pembelajaran yang digunakan guru untuk membuat kuis serta games pembelajaran lainnya. Jadi kemudian pengembang platform Wordwall ini dikembangkan oleh perusahaan Wordwall, sebuah perusahaan teknologi pendidikan yang berbasis pendidikan Inggris, yang berbasis teknologi yang ada di Inggris. Jadi aplikasi Wordwall ini didirikan oleh seorang peneliti atau seorang editor naskah, seorang ilmuwan dan juga seorang editor naskah di channel televisi. Namanya siapa? Yaitu John Smith. John Smith adalah seorang peneliti juga editor naskah dari channel televisi. Kemudian John Smith tersebut memanfaatkan kemampuannya sebagai peneliti dan juga editor naskah untuk membuat sebuah platform atau situs web yaitu Wordwall yang tujuannya untuk media pembelajaran bagi siswa. Jadi guru bisa menggunakan platform Wordwall ini untuk keberlanjutan pembelajarannya. Jadi John Smith tadi memulai karirnya sebagai peneliti itu pada 2003. Kemudian ia pindah ke Wordwall atau pindah karir menjadi seorang penemu Wordwall itu pada tahun 2006. Pada tahun 2006. Jadi John Smith tadi bukan hanya seorang peneliti atau editor naskah, dia juga seorang guru yang mana dia memiliki teman yang namanya John Smith. John Smith itu memiliki teman yang namanya Ben. Dua orang guru ini menjadi guru, dia juga mengembangkan situs Wordwall tersebut, menciptakan banyak perkembangan di aplikasi tersebut, menciptakan fitur-fitur baru di aplikasi tersebut. Itu pada tahun 2006 hingga tahun-tahun kedepannya. Nah, kemudian setelah cukup Wordwall itu memenuhi kriteria yang pencipta inginkan, kemudian dua pencipta tersebut mengganti situs web Wordwall itu menjadi perusahaan yang mana dipimpin perusahaannya itu dipimpin oleh John Smith itu sendiri sebagai direktur perusahaan tersebut. Nah, pada tahun 2016 yang awal mula Wordwall itu adalah sebuah situs web, maka diubahlah menjadi perusahaan itu pada 2016. Kemudian
4 tahun ke depan, pada tahun 2021, Wordwall itu menjadi, mohon maaf, jadi pada tahun 2016 itu tadi, yang awal mula menjadi perusahaan itu dijadikan sebuah platform atau aplikasi pembelajaran. Jadi didirikan itu sudah tahun 2003 sampai seterusnya, kemudian menjadi perusahaan. Setelah menjadi perusahaan pada tahun 2016, Wordwall ini menjadi sebuah platform atau aplikasi yang dapat digunakan. Nah, dengan perubahan struktur platform tersebut, mohon maaf. Nah, kemudian pada 2016 hingga 2021 itu dikembangkan lagi. Wordwall meningkat drastis pada tahun 16 ke atas. Jadi mencapai 1 juta pengunjung dan mencapai 100.000 pelanggan berbayar dalam 5 tahunnya. Jadi Wordwall ini berkembang pada 2021. Faktor yang membuat platform ini berkembang yaitu ketika ada COVID. Jadi platform ini atau Wordwall ini digunakan guru untuk pembelajaran daring, untuk menyampaikan pembelajarannya, untuk menyampaikan kuis atau games-games lainnya, sehingga pembelajaran tidak tetap berlangsung dan tidak terhambat. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Ada sedikit definisi serta sejarah dari terbentuknya aplikasi Wordwall ini, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu fungsi Wordwall dalam pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai pembelajaran interaktif. Wordwall dapat membantu guru menciptakan media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan meninggalkan metode konvensional. Metode konvensional sendiri merupakan metode pembelajaran tradisional yang berpusat kepada guru, di mana guru berperan aktif dalam memberikan informasi dan materi, sedangkan siswa cenderung pasif, hanya menerima informasi secara verbal melalui ceramah. Jadi, Wordwall ini dapat membantu guru bagaimana pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, yaitu guru dan siswa sama-sama aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, motivasi berbasis permainan. Dalam Wordwall terdapat fitur-fitur yang menarik seperti kuis, permainan. Nah, jadi di sini siswa akan lebih terdorong untuk termotivasi dalam belajar, dalam menerima materi, dan tentunya akan lebih efektif dan lebih menyenangkan. Yang ketiga yaitu sebagai evaluasi dan latihan efektif. Wordwall dapat dimanfaatkan untuk latihan soal, kuis, serta evaluasi hasil belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Pastinya Wordwall ini sesuai dengan zaman sekarang, yaitu menekankan pembelajaran ilmu teknologi. Nah, fitur ini juga bermanfaat bagi guru. Karena apa? Dapat membantu guru dalam menilai siswa atau hasil belajar siswa akan lebih mudah dan cepat. Serta evaluasi yang diberikan dapat memberikan pemahaman kepada siswa. Yang terakhir yaitu fleksibilitas penggunaan. Nah, Wordwall ini dapat digunakan dalam jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Dan platform ini dapat digunakan secara tatap muka dan juga secara daring. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dipresentasikan oleh teman saya, yaitu panduan penggunaan Wordwall. Penggunaannya itu sangat cukup mudah, yaitu yang pertama adalah akses atau login.
Jika kalian sudah mempunyai akunnya, kalian tinggal login. Yang kedua, jika kalian tidak mempunyai, maka kalian harus daftar dulu. Yang kedua yaitu pilih template-nya seperti ini. Kalian bisa menentukan template mana saja yang mungkin kalian butuhkan untuk bahan pembelajaran supaya mempermudah pembelajaran. Semisal contoh saya di sini akan membuat yang lebih mudah anagram lah. Dan yang kedua, kita tinggal masukkan konten. Jadi isikan apapun kontennya, yaitu entah itu kalian pelajaran yang sesuai apa yang kalian mau pelajari. Yang di sini adalah kita akan membahas tentang Al-Quran Hadis untuk SMA. Dan setelah kita membuat semuanya, maka kita tinggal menyelesaikan apa yang kita buat dan lalu kita tinggal bagikan kepada murid atau siswa yang akan kita ajarkan tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian kelayakan Wordwall, yang dimana ekosistem pembelajaran digital seperti sinergi sekolah, murid, dan internet dalam pemanfaatan Wordwall. Di sini ada 3, sekolah, murid, dan internet. Nah, yang pertama yaitu apakah Wordwall itu layak di sekolah, yang dimana untuk mendorong kreativitas dan menyediakan fasilitas. Jawabannya layak dan sangat layak di sekolah. Kenapa? Wordwall itu dapat membantu guru untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan modern gitu. Karena guru itu bisa membuat kuis, bisa membuat aplikasi lain gitu. Karena di dalam Wordwall itu banyak fitur-fitur yang bisa digunakan gitu. Bahkan Wordwall pun itu bisa digunakan di berbagai jenjang pendidikan loh. Tuh. Karena permainannya itu nggak rumit gitu, mudah digunakan gitu. Terus bikin sekolah juga makin keren tentunya, makin maju gitu. Karena juga ada beberapa penelitian yang menganggap Wordwall itu sangat layak gitu di sekolah. Nah, seperti itu. Terus yang kedua yaitu murid. Nah, apakah aplikasi Wordwall itu sangat layak buat murid yang menjadi lebih aktif dan terus dalam belajar? Nah, jawabannya tentu layak, karena Wordwall itu bikin belajar terasa lebih seru dan menyenangkan gitu, karena tampilannya tuh mirip game. Anak sekarang kan kalau belajar kayak mirip game tuh tambah semangat gitu, tambah aktif gitu kan. Dan backgroundnya tuh juga bisa dirubah-rubah gitu sesuai dengan jenjang pendidikannya gitu ya kan. Terus siswa juga lebih aktif dan semangat tentunya dalam mengikuti pembelajaran gitu. Selain itu, media juga bisa membantu anak atau peserta didik untuk memahami materi dengan cara bermain gitu. Jadi anak tuh kalau diajarin tuh kan kadang monoton kayak aduh lesu gitu. Tapi kalau dengan aplikasi ini anak tuh jadi semakin semangat gitu. Karena belajar sambil bermain gitu. Bermain tapi tetap belajar. Terus yang terakhir di internet, yang dimana sebagai jembatan penghubung yang esensial. Nah, kalau dari sisi internet ini berperan sebagai jembatan penting ya, supaya Wordwall itu bisa digunakan gitu. Karena kan Wordwall ini sifatnya online gitu. Jadi kayak butuh internet gitu. Sebelum ada aplikasi Wordwall ini, tentunya juga sekolah itu harus memfasilitasi seperti wifi gitu, harus memfasilitasi karena agar pembelajaran tuh optimal dan maksimal gitu. Terus gimana kalau misal di sekolah yang internetnya tuh buruk gitu, jauh dari jangkauan kayak di pelosok gitu. Nah, itu solusinya itu nanti di gurunya. Nah, jadi gurunya itu bisa menampilkan di PPT di proyektor. Nah, jadi siswa itu nanti bisa lihat semua gitu. Jadi dari gurunya gitu. Misal nanti ditunjuk ini jawabannya apa gitu. Nanti kalau misal gak optimal di dalam kelas, itu bisa ditunjuk lewat absen gitu, atau gak lewat bangku depan atau bangku belakang seperti itu. Jadi ketiga-tiganya ini saling berkaitan gitu. Jadi ketiga elemen ini saling terkait dan esensial. Sekolah menyediakan platform Wordwall itu tadi, dan murid berpartisipasi secara aktif dan pengalaman belajar juga lebih gamifikasi ya. Dan internet juga tentunya bertindak sebagai infrastruktur penghubung kritis seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari Wordwall. Yang pertama itu mudah digunakan dan antar muka intuitif. Artinya
Workflow ini sederhana dan mudah dimengerti, bahkan bagi guru atau siswa yang pertama kali menggunakannya itu bisa. Contohnya seperti guru itu hanya perlu memilih template untuk permainan, lalu mengisi soal dan jawaban, dan Workflow ini otomatis membuat guide interaktif seperti tebak kata atau pasangan benar atau salah. Selanjutnya yang kedua ini menyediakan banyak pilihan permainan menarik. Jadi Workflow ini memiliki banyak permainan pembelajaran yang menarik seperti kuis, percocokan kata, roda, keberuntungan, labirin, dan lain-lain, masih banyak lagi. Contohnya guru bahasa Inggris itu membuat permainan seperti mencocokkan kosakata dengan artinya, ataupun bisa menggunakan quiz show untuk latihan-latihan soal grammar. Yang ketiga, dapat diakses di berbagai perangkat. Workflow ini bisa digunakan di berbagai perangkat seperti HP, laptop, komputer, tablet. Bahkan tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan. Cukup dengan browser atau koneksi internet yang baik. Selanjutnya yang keempat, efektif meningkatkan semangat motivasi belajar siswa. Karena Workflow ini berbentuk permainan, ya siswa itu merasa belajar itu sambil bermain. Hal ini membuat suasana kelas itu lebih hidup, lebih aktif, dan tidak membosankan. Contohnya saat guru mengadakan kuis Workflow dengan skor yang tinggi, siswa itu lebih semangat menjawab dengan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya, kekurangan dari Workflow. Yang pertama, fitur canggih hanya tersedia untuk akun yang berbayar. Jadi akun gratis ini memiliki batasan. Tidak seperti hanya bisa membuat beberapa game, tidak semuanya itu bisa gratis gitu. Fitur lengkap itu harus menggunakan akun yang berbayar atau akun premium. Contohnya guru hanya bisa membuat 5 permainan, lalu 5 permainan di akun gratis, selebihnya itu menggunakan akun yang premium atau bayar. Yang kedua, memerlukan koneksi internet yang stabil untuk pengoperasian. Karena berbasis online, jadi Workflow ini tidak bisa digunakan dengan baik jika jaringannya itu lemah atau terputus-putus. Seperti contoh saat digunakan di kelas, sinyalnya itu tidak baik, buruk gitu. Jadi permainannya itu bisa tersendat-sendat atau tidak bisa stabil. Yang ketiga, potensi siswa lebih fokus pada permainan dibandingkan materi. Kadang siswa itu terlalu asik dengan unsur-unsur game daripada dengan isi materi pembelajarannya. Jadi guru itu harus tetap mengarahkan agar tujuan belajarnya itu bisa tercapai dengan baik. Contohnya saat bermain kuis, siswa itu lebih sibuk dengan mengejar skor yang cepat daripada memahami isi materi tersebut. Cukup sekian dari saya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you next time.